Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan maghrib, ya sudah salat maghrib, kali ini kita diperjumpakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan kita masih dalam pembahasan kitab taharah, tapi masuk ke dalam bab yang baru, yaitu tentang masalah mandi. Itu beliau membawakan bab, yaitu bab ke-8, ya, bab al-ghuslu wa hukmul junub, yaitu bab tentang masalah mandi dan hukum junub. Jadi ada dua hal yang nanti akan beliau kaji atau beliau akan bahas dengan menyampaikan hadis-hadis yang ada. Yang pertama beliau bahas tentang masalah hukum mandi, ya, yaitu apa saja yang menyebabkan kita itu wajib mandi, apa saja yang disunahkan untuk mandi, dan bagaimana cara mandinya. Dan yang kedua nanti beliau akan jelaskan tentang hukum-hukum seputar junub, yaitu maksudnya apa saja yang dibolehkan dan tidak dibolehkan bagi orang yang mengalami junub. Ya, apa saja yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan bagi orang yang mengalami junub. Nah, adapun junub itu sendiri, ya, junub sendiri itu berasal dari kata al-ba'id yang artinya jauh. Junub itu berasal dari kata al-ba'id yang artinya jauh. Yang dimasukkan junub itu artinya jauh itu bisa ada dua maksud. Yang pertama, karena ketika itu mani keluar dan jauh dari tempatnya. Karena ketika itu mani keluar dan jauh dari tempatnya. Atau makna yang kedua, ya, atau makna yang kedua disebut junub itu karena jauh dari hal-hal yang dibolehkan, seperti membaca Al-Quran dan sholat. Jauh dari hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang suci, yaitu membaca Al-Quran dan sholat. Jadi disebut junub ini yang pertama dilihat dari kelakuan mani tersebut, yang ketika keluar itu jauh dari tempat keluarnya. Kemudian yang kedua disebut jauh itu karena dia harus menjauhi hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang suci, yaitu sholat dan membaca Al-Quran. Baik, kita langsung lihat hadis yang pertama, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri yang bicarakan tentang masalah mandi. Yaitu Abu Sa'id Al-Khudri itu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Al-ma'u minal ma'." Bahwasanya al-ma'u minal ma', air itu dari air. Terjemahan letternya seperti itu. Air itu berasal dari air. Maksudnya yaitu air yang pertama itu adalah air untuk mandi. Maksudnya mandi junub itu disebabkan karena minal ma', karena keluarnya air mani. Ya, jadi maksudnya di sini adalah mandi junub atau mandi wajib disebabkan karena keluar air mani. Hadis ini kata Ibnu Hajar, rawahu Muslim wa asluhu fil Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, namun asalnya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka ringkasnya, ya, hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini mengandung makna atau faedah yang pertama dari hadis ini, wajibnya mandi ketika keluar mani. Wajibnya mandi ketika keluar mani.
Jadi ketika seorang dalam keadaan sadar, dalam keadaan mimpi, ya, sadar atau mimpi, mani itu keluar, maka wajib mandi. Namun hadis ini, ya, faedah yang kedua, hadis ini tidak dipahami untuk hubungan suami istri. Kalau tidak keluar mani, tidak mandi. Hadis ini tidak dipahami demikian. Ya, hadis ini faedah kedua, ya, diberi catatan penting. Hadis ini tidak dipahami kalau tidak keluar mani ketika hubungan suami istri, tidak wajib mandi. Jadi tidak dipahami demikian, karena nanti kita akan merujuk pada hadis yang berikutnya yang menyatakan bahwasanya hubungan intim suami istri tetap wajib mandi walaupun tidak keluar mani. Karena nanti kita melihat pada hadis berikutnya bahwasanya hubungan suami istri tetap wajib mandi. Ketika sudah bertemunya dua kemaluan itu tetap wajib mandi walaupun tidak keluar mani. Atau ada ulama yang mengartikan hadis ini khusus untuk orang yang mimpi, yaitu mimpi basah. Ada yang mengatakan bahwasanya, ya, karena dalam riwayat yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikatakan bahwasanya innamal ma'u minal ma' fil ihtilam. Sesungguhnya mandi itu disebabkan karena keluar mani dalam mimpi basah. Jadi di sini kata mereka yang sebagian ulama katakan tidak berlaku untuk hubungan suami istri. Baik, jadi untuk melengkapi hadis sebelumnya ini, hadis pertama ini, kita lihat hadis yang kedua, yaitu tentang perintah mandi juga bagi yang berhubungan suami istri. Itu hadis yang kedua dalam masalah mandi ini, atau hadis nomor 109 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba'." Jika seseorang itu duduk di antara 4 anggota tubuhnya, summa jahadaha, lalu dia sungguh-sungguh menyetubuhi istrinya. Faqad wajabal ghuslu, maka wajiblah mandi. Hadis ini muttafaqun alaih. Zada Muslim, dan dalam riwayat Muslim ditambahkan wa illam yunzil, walaupun tidak keluar mani. Dalam riwayat Muslim dikatakan wa illam yunzil, walaupun tidak keluar mani. Maka hadis Abu Hurairah ini, ya, ini hadis yang sahih. Tadi pengertian baina syu'abihal arba, yaitu seorang suami itu duduk di antara 4 anggota tubuhnya, itu maksudnya kedua tangannya dan kakinya. Kedua tangan dan kakinya. Maksudnya di sini adalah ibarat untuk suami yang sedang menyetubuhi istri. Ini adalah ibarat atau ungkapan Nabi SAW, ya, untuk menyatakan keadaan suami yang menyetubuhi istrinya. Jadi faedah dari hadis ini, faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan wajib mandi jika terjadi jima antara laki-laki dan perempuan. Jika terjadi jima antara laki-laki dan perempuan, wa ilam yunzil, walaupun tidak keluar mani. Wa ilam yunzil, walaupun tidak keluar mani. Ya, jadi di sini tidak pakai patokan keluar mani ataukah tidak. Ketika suami itu menyetubuhi istrinya, ya, sudah bertemu 2 kemaluan, sudah, itu sudah dikatakan wajib mandi walaupun tidak keluar mani.
Kemudian faedah yang kedua, kita pahami hadis yang sebelumnya, ya, innamal ma'u minal ma', bahwasanya mandi itu disebabkan karena keluar mani. Kita pahami hadis tersebut dengan kita katakan bahwasanya hadis ini, hadis sebagian ulama katakan hadis ini, ya, hadis Abu Hurairah ini menghapuskan hadis yang tadi. Ada yang berpendapat demikian. Hadis Abu Hurairah ini menghapuskan hadis yang tadi. Karena kalau hadis yang pertama tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadisnya sifatnya berarti kalau tidak keluar mani, ya, berarti tidak mandi. Namun hadis ini tegaskan, hadis Abu Hurairah di sini tegaskan kalau sudah terjadi persetubuhan walaupun tidak keluar mandi tetap wajib mandi. Jadi ada ulama yang memahami hadis yang pertama tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadis tersebut sudah dinasakh, sudah dihapus. Namun kita bisa kompromi kalau tidak diketahui mana yang lebih dulu. Karena kalau kita mau katakan suatu hadis itu ada yang menghapus, ada yang dihapus, itu berarti butuh tarikh, butuh sejarah, ya, butuh memahami mana hadis yang lebih dulu, mana hadis yang belakangan. Kita juga dapat memahami walaupun tidak mengetahui tarikh. Kita katakan bahwasanya hadis yang kedua ini dari Abu Hurairah ini mantuk. Mantuk maksudnya tekstualnya dipahami demikian. Pokoknya terjadi persetubuhan walau tidak keluar mani tetap wajib mandi. Sedangkan kalau dari hadis yang pertama tadi itu mafhum, artinya dari kita memahami. Para ulama punya kaidah hadis yang mantuk itu lebih dahulukan daripada hadis yang mafhum. Artinya hadis yang dipahami secara tekstual langsung di gambaran kita, dalam benak kita, itu lebih dipahami lebih dulu daripada hasil pemahaman. Jadi intinya di sini kesimpulannya, ya, sebab mandi juga adalah karena persetubuhan walaupun tidak keluar mani. Bahkan Imam Nawawi itu katakan bahwasanya para ulama sudah berijma. Jadi asalnya dulu ya para sahabat ketika berhubungan intim ketika tidak keluar mani, awalnya dulu mereka itu cuma berwudu. Namun setelah itu terjadi ijma, terjadi kesepakatan di antara mereka, sehingga pokoknya intinya kalau berhubungan suami istri tidak keluar mani sekalipun tetap wajib mandi. Itu sudah jadi ijma kata Imam Nawawi. Kemudian hadis yang ketiga, yaitu tentang kewajiban mandi juga bagi perempuan ketika perempuan itu keluar mani. Jadi perempuan itu bisa keluar mani, dan dia kalau keadaannya demikian maka dia juga tetap wajib mandi. Nah, tentang masalah ini ada dua hadis yang membicarakannya, yaitu dari hadis nomor 110 di sini, yaitu dari Ummu Salamah radhiyallahu anha anna Ummu Sulaim. Ummu Salamah itu mengatakan bahwasanya Ummu Sulaim wahia imra'atu Abi Talha, dan dia adalah istri dari sahabat Abu Talha. Dan Ummu Sulaim ini adalah ibu kandung dari Anas bin Malik. Ya, nama aslinya itu Rumaiso atau Rumaisa. Ya, itu nama aslinya. Dia ibu kandung dari Anas bin Malik. Ummu Sulaim itu pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, ia berkata, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Innallaha la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu, ya, pada kebenaran. Lalu Ummu Sulaim mengatakan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahal 'alal mar'ati al-ghuslu izahtalamat? Apakah wanita itu wajib mandi ketika dia itu ihtalamat, mimpi? Ya, mimpi berhubungan intim, apakah karena cuma mimpinya saja dia wajib mandi? Ihtalamat di sini ya diterjemahkan mimpi, yaitu mimpi berhubungan intim. Jadi di sini boleh jadi keluar mani ataukah tidak. Ihtalamat itu pokoknya ihtilam atau ihtalamat itu diartikan mimpi.
Terserah keluar mani ataukah tidak. Pokoknya dia mimpi berhubungan intim. Apakah wajib mandi wanita tersebut? Kata Ummu Sulaim, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjawab, "Na'am. Idza ra'atil ma'." Benar. Ya, artinya dia wajib mandi. Namun apa? Jika dia melihat adanya air. Yaitu maksudnya apa? Keluar air mani. Hadis ini, ya ini masih ada lanjutannya karena beliau katakan al-hadis. Artinya masih ada lanjutan hadis berikutnya. Hadis ini muttafaqun alaih, kata Ibnu Hajar, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian lihat lagi hadis yang berikutnya, hadis 111 dari Anas bin Malik. Ya, kalau tadi itu dari ibunya Ummu Sulaim yang dikatakan oleh Ummu Salamah. Sekarang dari anaknya itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya fil mar'ati, yaitu tentang wanita, tara fi manamiha mayar rajul. Wanita tersebut itu melihat di dalam mimpinya sebagaimana yang laki-laki itu lihat. Ya, dia katakan pada Rasul, ya, yaitu Rasulullah SAW itu mengatakan tentang wanita yang dimana dia itu melihat dalam mimpinya, artinya dia itu mimpi berhubungan intim sebagaimana yang laki-laki juga mimpi seperti itu. Maka kata Nabi SAW, taktasilu, ya, taktasilu, hendaklah wanita tersebut mandi. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Zada Muslim, Imam Muslim itu menambahkan, faqalat Ummu Sulaim itu mengatakan, wa hal yakunu hadza? Apakah seperti itu? Kemudian Nabi SAW itu mengatakan, na'am, famin aina yakunu syabaha, ya. Terus di mana lagi kesamaannya? Jadi di sini maksud hadis ini, ya, Ummu Sulaim, hadis Ummu Sulaim dan yang berikutnya dari Anas bin Malik, ya, ini dua-duanya menunjukkan bahwasanya wanita yang mimpi kemudian dia bangun keluar, dia itu melihat air, maka dia wajib mandi. Maka kita bisa tarik beberapa faedah. Yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat Ummu Sulaim, karena dia tidak malu untuk bertanya tentang masalah agama. Ya, karena dia tidak malu untuk bertanya tentang masalah agama. Ya, dia tidak malu. Padahal kalau tanya langsung ini mungkin malu. Ya, ini karena masalah pribadi. Tapi dia tidak malu ketika itu. Kemudian yang kedua, seyogyanya bagi setiap orang itu tidak malu, ya, untuk bertanya tentang hal yang dia butuhkan. Setiap orang itu hendaklah tidak malu bertanya tentang hal yang dia butuhkan. Sampai yang dalam perkara yang orang-orang itu katakan itu sebagai hal yang memalukan. Jadi sifat malu itu ada dua, ada yang tercela dan ada yang terpuji. Malu itu ada dua, ada yang tercela dan ada yang terpuji. Yang tercela jika sampai mencegah seseorang dari mengenal kebenaran. Saya malu, saya nggak mau ngaji. Ya, saya malu, saya nggak mau ngaji, saya nggak mau ke masjid karena saya itu banyak dosa. Ya, saya itu banyak kesalahan, saya itu suka bermaksiat. Malu di sini tidak mau belajar, tidak mau menimba ilmu agama, tidak mau duduk di majelis, tidak mau mengetahui hal-hal yang penting, ini tercela. Kemudian ada malu yang kedua, malu yang terpuji. Ya, malu yang terpuji, artinya tidak menghalanginya untuk mengenal kebenaran.
Maka tentang wanita-wanita di zaman Nabi SAW, Nabi SAW itu pernah mengatakan, ya, yaitu Aisyah itu pernah mengatakan tentang wanita-wanita Ansar. Di masa Nabi SAW beliau katakan, ni'man nisa'u nisa'ul Ansar. Sebaik-baik wanita itu adalah wanita Ansar, di mana lam yakun yamna'uhunnal haya ayatafaqqahanna fid-din, di mana rasa malu itu tidak menghalangi mereka untuk mengenal agama, di mana rasa malu itu tidak menghalangi mereka untuk mempelajari agama. Kemudian faedah yang ketiga, bahwasanya wajib, hadis ini menunjukkan wanita, ya, wanita sama wajibnya dengan laki-laki. Wanita sama wajibnya dengan laki-laki ketika mimpi lalu keluar mani, maka wajib mandi. Jadi wanita itu sama dengan laki-laki ketika mimpi lantas keluar mani, maka wajib mandi. Faedah yang keempat, kita bisa golongkan orang yang mimpi, ya, mimpi berjima, mimpi hubungan intim itu ada 3 orang, ada 3 macam. Ya, orang yang mimpi itu ada 3 macam. Yang pertama, yang dibahaskan yang mimpi di sini adalah mimpi berjima, ya, yang kita bahas itu mimpi berjima. Yang pertama, mimpi dan keluar mani, dan melihat keluar mani. Mimpi dan melihat keluar mani, maka ketika itu wajib mandi. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang pertama tadi, ya, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, al-ma'u minal ma'. Sesungguhnya ya namanya mandi junub, mandi wajib itu disebabkan karena keluar mani. Dia mimpi keluar mani, berarti wajib mandi. Ya, jadi kalau ada keadaan yang pertama, mimpi dan melihat mani itu keluar, maka wajib mandi. Keadaan yang kedua, yaitu mimpi berjima, namun tidak keluar mani. Ya, mimpi enak tapi tidak keluar mani. Maka ketika itu la ghusla alaihi, tidak wajib mandi. Karena ini mafhum, pemahaman dari hadis ini, dari hadis Ummu Sulaim ini. Karena Nabi SAW katakan pada Ummu Sulaim, bagaimana jika Ummu Sulaim kan tanya, bagaimana jika saya itu mimpi, apakah saya wajib mandi? Nabi SAW katakan, idza ra'atil ma', jika kamu itu lihat air, maksudnya lihat mani itu keluar. Berarti kalau mimpi tidak keluar mani, berarti tidak wajib mandi. Kemudian yang ketiga, yaitu mimpi, bukan mimpi, yaitu tidak mimpi. Dia tidur tidak mimpi berjima, tidur tetapi tidak mimpi berjima, namun keluar mani. Ya, tidak mimpi ketika tidur tadi, tidak mimpi berjima, namun ketika bangun keluar mani, maka di sini tetap wajib mandi. Karena apa? Hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang pertama, al-ma'u minal ma'. Sesungguhnya mandi wajib itu disebabkan karena adanya air mani. Karena boleh jadi dia itu mimpi tapi dia itu lupa. Dia mimpi enak tadi tapi itu lupa. Ya, jadi intinya di sini pokoknya kalau dia itu tidur, ya, dia tidak rasakan mimpinya atau dia tidak mimpi sama sekali, tapi keluar mani ketika bangun tidur, maka dia wajib mandi. Nah, sekarang masalahnya, ya, ini masalahnya jika
Kita bangun tidur, ada sesuatu yang basah, nggak tahu ini mani ataukah bukan. Pokoknya bangun tidur ada sesuatu yang basah. Ini tidak jelas mani ataukah bukan. Maka di sini para ulama ada berbagai macam pendapat. Kalau di awal-awal tidur dia mimpi, dia itu berpikiran macam-macam. Ya, di pikirannya itu macam-macam, maksudnya berpikirannya itu mau berjima. Ya, dia berpikirannya seperti itu. Lalu ketika bangun tidur lihat ada sesuatu yang basah, dia nggak paham ini mani ataukah bukan. Maka di sini para ulama ada yang mengatakan hati-hatinya tetap mandi. Hati-hatinya tetap mandi. Yang Ibnu Taimiyah memiliki pendapat harus datang yakin dulu. Artinya harus pastikan itu mani ataukah bukan baru mandi. Kalau tidak, maka tidak perlu mandi. Karena kata Ibnu Taimiyah, hukum asalnya bara'atuz zimmah. Seseorang itu tidak dikenai kewajiban. Namun wallahu alam yang lebih bagus ini adalah sikapnya hati-hati, ya, tetap mandi saat itu. Bangun tidur lihat ada sesuatu yang basah, bingung ini mani ataukah tidak. Saya juga tadi ketika sebelum tidur, ya mungkin pikiran macam-macam, tapi tidak rasakan mimpi basah, tidak rasakan mimpi enak. Maka tetap seperti itu, tetap hati-hatinya, tetap ya mandi junub atau mandi wajib. Nah itu keadaan seseorang ketika apa? Ketika tertidur, ketika mimpi. Adapun ketika keadaan seseorang ketika dia dalam keadaan sadar, ya, lantas keluar mani, maka secara mutlak kalau dalam mazhab Syafi'i terserah dengan syahwat ataukah tidak keluar mani tetap wajib mandi. Jadi faedah yang keempat atau yang kelima yang selanjutnya berdasarkan pemahaman hadis yang lainnya atau hadis yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri, kalau seorang itu keluar mani dalam keadaan sadar, bukan tertidur. Kalau seorang itu keluar mani dalam keadaan sadar, bukan tertidur, maka tetap wajib mandi, terserah keluarnya itu dengan syahwat ataukah tidak, atau dengan berbagai macam sebab keluarnya. Namun dalam mazhab Hambali, ya, dalam mazhab Hambali ini tidak wajib, kecuali ya dia rasakan keluarnya mani itu dengan lazah, dengan terasa enak, terasa nikmat. Ya, dengan terasa enak atau terasa nikmat. Kalau kita pakai pendapat mazhab Hambali, ini berarti menunjukkan misalnya ketika seorang itu sudah mandi, lalu dia rasakan ada keluar mani ketika itu, ya, padahal tidak dirasakan lezat saat itu, ya, kalau menurut mazhab Hambali tidak wajib mandi. Ya, tidak wajib mandi karena syaratnya itu harus dirasakan enak ketika keluar. Para ulama yang lebih ya mendekati di sini adalah seperti mazhab Hambali, ya, berbeda dengan mazhab Syafi'i tadi. Syaratnya pokoknya harus ladzah, terasa enak ketika keluar. Artinya kalau terasa enak berarti memancar. Ya, karena namanya mani sifatnya seperti itu. Jadi dipersyaratkan mandi dalam keadaan sadar tadi, keluar mani ditambahkan syarat keluarnya dalam keadaan terasa nikmat atau dalam keadaan maninya itu memancar. Tadi ya dalam hadis yang ditambahkan oleh Ibnu Hajar sini zada Muslim ditambahkan oleh Imam Muslim, dikatakan Muslim itu mengatakan wahal yakunu hadza, ya, lalu nantinya bisa seperti ini,
ya kemudian Nabi SAW itu mengatakan na'am famin aina yakunu syabaha. Itu maksudnya di sini Nabi SAW itu mengatakan pada Ummu Sulaim, iya. Maksudnya bayi itu nanti bisa mirip di antara bapak atau ibunya. Ya. Pertanyaan dari Ummu Sulaim tadi dia maksudkan adalah apakah bisa ya nanti dari mani tersebut itu mirip salah satu dari orang tuanya? Iya, Nabi SAW itu katakan iya. Famin aina syabah, terus dari mana lagi itu bisa mirip? Artinya di sini dijelaskan oleh para ulama ya, mana yang terlebih dahulu antara sperma dan ovum yang keluar dari dua pasangan tersebut itu nanti bisa mencirikan mana anak itu yang lebih mirip kepada orang tuanya. Ya, anak ini lebih mirip kemana, bapak atau ibunya? Dari mani yang keluar, ya dari perempuan ataukah laki-laki yang lebih dulu? Ya, kata mereka berdasarkan hadis ini, ya jika salah satu itu keluar lebih dulu, maka nanti itulah yang lebih mirip, ya anaknya lebih mirip pada salah satu dari orang tuanya tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, hadis yang kelima dari masalah mandi, tentang 4 mandi yang dikatakan di sini, ya 4 perkara yang menyebabkan kita itu diperintahkan mandi. Itu hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwasanya Nabi SAW karena Nabi SAW yaktasilu min arba. Nabi SAW itu biasanya mandi dari 4 hal. Yang pertama minal janabah, yaitu mandi junub. Kemudian yang kedua wa yaumal jum'ah, mandi pada hari Jumat. Wa minal hijamah, dan mandi setelah berbekam. Kemudian yang keempat wa min ghusl mayyit, dan mandi setelah memandikan mayit. Hadis ini rawahu Abu Daud wa sahhahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Jadi ada 4 perkara di sini yang diperintahkan untuk mandi. Nanti untuk masalah tak hadisnya dan isinya insyaallah kita akan lanjutkan nanti setelah salat Isya. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Baik para jamaah, ya, ikhwan fillah wa qad fillah imani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar sampai tadi pada hadis yang kelima, di mana hadis tersebut menerangkan tentang Nabi SAW itu biasa mandi dari 4 hal, yaitu yang pertama mandi junub, ya, kemudian yang kedua mandi Jumat, kemudian yang ketiga mandi setelah berbekam, kemudian yang keempat ya mandi ya setelah memandikan mayit, mandi setelah memandikan mayit. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah mensahihkannya. Kesimpulannya untuk hadis ini, ya, hadis ini dinilai sebagai hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Di antara yang mendhaifkannya adalah Imam Ahmad dan juga Ibnu Madini, di mana keduanya itu mengatakan la yasihhu fi hadzal bab syai', tidak ada hadis sahih yang membicarakan ya, dalam masalah ini, dalam bab ini. Yang di sini dibicarakan tentang 4 mandi. Kalau kita rinci satu persatu, mandi junub tadi sudah kita bahas, dan ini juga kita dapat melihat dari dalil Al-Qur'an. Surat Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu, jika kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Dan hadis-hadis sebelumnya menunjukkan mandi junub itu hukumnya wajib. Ya, jadi mandi junub hukumnya wajib. Kemudian mandi kedua yang disebutkan dalam hadis ini yaitu mandi Jumat. Ya, mandi Jumat. Mandi Jumat di sini dihukumi sunnah oleh mayoritas ulama. Mandi Jumat di sini dihukumi sunnah oleh mayoritas ulama. Kemudian yang ketiga, mandi setelah berbekam. Menurut sebagian ulama ini disunahkan. Namun pendapat yang tepat tidak disunahkan, sebagaimana pendapat
jumhur ulama dan pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz. Karena apa? Tidak ada dalil yang mendukung hal ini. Karena tidak ada dalil yang mendukung hal ini. Tidak ada dalil yang sampai memerintahkan untuk mandi setelah berbekal. Karena hadis membicarakan dalam bab ini, seperti yang hadis kita bawakan ini, itu hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Sebagaimana kata Imam Ahmad, la yaktasilu minal hijamah wa laysa yathbutu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah perlu mandi setelah berbekam karena hadisnya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, mandi setelah memandikan mayit. Mandi setelah memandikan mayit. Ini sudah kita bahas ya ketika membahas pembatal wudu. Apa kesimpulannya dahulu? Mandi ketika memandikan si mayit itu hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah, tidak sampai wajib. Jadi bagi yang memandikan cuma disunahkan saja untuk mandi lagi. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-6 dalam masalah mandi ini, hadis dari Abu Hurairah yang membicarakan tentang mandi bagi orang yang masuk Islam. Mandi bagi orang yang masuk Islam. Yaitu hadis yang membicarakannya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, tentang kisah Sumamah bin Utsal, di mana ketika itu dia masuk Islam, wa amarahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyaktasila. Dan Nabi SAW memerintahkan padanya untuk mandi. Ya, dia ketika itu masuk Islam dan Nabi SAW perintahkan padanya untuk mandi. Nah, di sini kata Ibnu Hajar, rawahu Abdul Razzaq wa asluhu muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, namun asal dari hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan ya, atau faedah yang bisa kita ambil wajibnya ya, wajibnya orang yang masuk Islam untuk mandi. Wajibnya orang yang masuk Islam itu untuk mandi. Dan ini yang menjadi pendapat dalam mazhab Hambali. Namun menurut jumhur, mayoritas ulama tidak wajib. Namun menurut jumhur atau mayoritas ulama tidak wajib. Di antara alasannya, di masa Nabi SAW itu banyak yang masuk Islam, bukan hanya sahabat yang disebutkan dalam hadis ini, Sumamah bin Utsal, ya, Sumamah bin Utsal, bukan hanya dia, bukan hanya Sumamah, namun juga sahabat-sahabat yang lainnya. Namun tidak disebutkan untuk yang lainnya kalau mereka masuk Islam mereka diperintahkan mandi. Kemudian juga ketika Nabi SAW itu mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi SAW perintahkan kepada Mu'adz untuk pertama dakwakan tauhid, ya, berantas syirik. Ya, tradisi-tradisi yang ada di masyarakat yang syirik itu diberantas. Kemudian yang kedua, bahwa setelah mereka taat dalam masalah tauhid, terus sampaikan pada mereka untuk mengerjakan sholat. Padahal tadi suruh masuk Islam kan, suruh masuk Islam, tapi tidak disebutkan dalam hadis Mu'adz supaya orang-orang yang ada itu untuk mandi dulu. Padahal sebelum menjalankan sholat harus mandi terlebih dahulu, ya kan? Untuk mandi terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Yang masuk Islam itu mandi terlebih dahulu. Maka pendapat yang lebih tepat adalah pendapat jumhur. Ini termasuk pendapat dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan Hanafi. Yang menyelisihinya adalah ya pendapat dari Imam Ahmad. Namun sebaiknya ketika ada yang masuk Islam itu diperintahkan mandi terlebih dahulu. Namun prakteknya sendiri ya, dari yang kami saksikan di Saudi Arabia, padahal mereka mengandung mazhab Hambali,
Ketika banyak yang masuk Islam, ya orang-orang Filipina itu masuk Islam, ya langsung ketika itu berwudu kemudian langsung sholat. Ya berwudu langsung sholat tanpa diperintahkan mandi terlebih dahulu. Nah kemudian hadis ke-7 dan hadis ke-8 membicarakan tentang masalah mandi Jumat. Yang membicarakan tentang masalah mandi Jumat. Ada dua hadis yang membicarakan di sini. Satu hadis membicarakan hukum mandi Jumat itu wajib. Hadis yang kedua membicarakan hukum mandi Jumat itu sunnah. Nah di sini kalau Ibnu Hajar sendiri lebih cenderung pada pendapat yang sunnah. Ya, lebih cenderung pada pendapat yang sunnah. Jadi beliau bawakan dua hadis di sini. Yang pertama hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW itu bersabda, "Ghuslul Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Mandi Jumat itu wajib bagi setiap yang sudah mimpi basah. Berarti kalau sudah mimpi basah berarti sudah apa? Balik, sudah dewasa. Jadi di sini wajib bagi setiap yang sudah dewasa. Hadis ini akhrajahus sab'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh yang 7. Yang 7 berarti apa? Bukhari, Muslim. Kemudian 4 penulis kitab Sunan ditambahkan dengan Imam Ahmad. Jadi hadis ini secara tegas menunjukkan mandi Jumat itu wajib. Sedangkan hadis yang kedua yaitu hadis nomor 115 di sini dari Samurah radhiyallahu anhu, ia mengatakan qala Rasulullah SAW itu bersabda, "Man tawadda'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat." Barang siapa yang mandi Jumat maka itu baik. Wa man iktasala fal ghuslu afdal. Barang siapa yang berwudu, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat maka itu baik. Ya dikatakan berwudu terlebih dahulu, maka itu baik. Wa man iktasala fal ghuslu afdal, dan barang siapa yang mandi ketika hari Jumat tersebut maka mandi itu lebih afdal. Rawahul khamsah wa hasanahu Tirmizi. Hadis ini dikeluarkan oleh yang 5. Berarti kalau yang 5 apa? 4 penulis kitab Sunan ditambah Imam Ahmad. Hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmizi. Intinya di sini para ulama berselisih pendapat tentang mandi Jumat, apa hukumnya, wajib atau sunnah. Walau alam yang lebih tepat di sini adalah pendapat jumhur yang mengatakan bahwasanya mandi Jumat itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Mandi Jumat itu hukumnya sunnah, tidaklah wajib. Sedangkan hadis yang tadi, hadis pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan bahwasanya ghusl Jum'ati wajibun, itu dipahami jumhur. Mereka pahami mandi Jumat itu ditekankan. Wajibnya itu maknanya adalah taukid, artinya ditekankan untuk mandi. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Ya, jadi jangan sampai ditinggalkan. Nah, jadi ini faedah yang pertama, mandi Jumat itu hukumnya sunnah menurut jumhur atau mayoritas ulama. Sekarang yang kedua, faedah yang kedua, mandi Jumat di sini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan sholatnya ataukah harinya? Kalau kaitannya dengan harinya, berarti siapa saja yang mendapati hari Jumat berarti dia disunahkan untuk mandi, laki-laki atau perempuan. Namun kalau dikaitkan dengan sholatnya berarti apa? Siapa saja yang sholat Jumat maka dia diperintahkan untuk mandi. Berarti kalau tidak sholat Jumat berarti tidak mandi. Kalau dia sakit tidak sholat Jumat berarti tidak mandi. Kalau dia itu bersafar tidak sholat Jumat juga tidak mandi. Diperintahkan di sini bagi yang menghadiri sholat Jumat. Jadi di sini ingat kaitannya di sini adalah faedah yang kedua, mandi Jumat itu kaitannya dengan sholat dan bukan dengan hari.
Kemudian faedah yang ketiga, kapan mandi Jumat ini dimulai? Mandi Jumat itu dimulai itu ketika terbit fajar pada hari Jumat sampai ingin menghadiri sholat Jumat. Jadi misalnya seseorang ingin menggabungkan mandi junub dan mandi Jumat, itu bisa. Ya, misalnya di pagi hari dia bersetubuh dengan istrinya, kemudian dia punya kewajiban untuk mandi junub. Kemudian ada kaitan juga dengan ingin nanti sholat Jumat di siangnya. Ya, ketika itu dia bisa mandi di pagi hari, mandi rangkap sekaligus untuk niatan mandi junub dan mandi Jumat sekaligus. Ya, jadi tidak mesti akan pergi berangkat sholat Jumat baru mandi. Namun lebih bagus seperti itu, karena itu yang lebih menghilangkan bau badan sehingga tidak mengganggu orang lain ketika pelaksanaan sholat Jumat. Jadi makin dekat dengan sholat Jumat itu lebih bagus. Artinya mau pergi berangkat kemudian mandi itu lebih bagus daripada mandi di awal-awal pagi. Nah, itu tentang masalah mandi Jumat. Intinya mandi Jumat adalah disunahkan, dan ada beberapa poin tadi yang kita jelaskan tentang mandi Jumat tersebut. Ya, demikian yang kita bahas. Mungkin ada pertanyaan sebelumnya, monggo. Ya. Mandi biasanya untuk mandi ya seperti kita mandi junub. Ya, mandi bersih-bersih seperti mandi junub. Ada lagi? Berkaitan dengan mandi junub, kan ketika kita puasa, setelah itu habis subuh kita tidur. Pas tidur itu kita mimpi basah. Puasa kita itu baik. Yang namanya puasa tidak ada kaitan dengan mimpi basah tadi. Artinya Nabi SAW itu pernah suatu saat itu dalam keadaan junub, artinya belum mandi, dan dia mendapati waktu subuh dan belum mandi saat itu. Lalu Nabi SAW mandi kemudian melaksanakan sholat subuh. Artinya apa? Ketika seorang berpuasa dia dapati keadaannya itu junub, itu dibolehkan. Yang penting bukan karena hubungan intim. Ketika puasa kemudian junub, itu tidak boleh. Namun ketika dia itu mimpi basah, apalagi mimpinya tidak bisa diatur, maka ketika itu tidak merusak puasanya. Ada lagi? Ini benar. Misalnya kita jam 7 pagi kita hari Jumat jam 7 pagi hari Jumat. Nah, kita mandi junub. Niatnya untuk sholat Jumat siang nanti. Nah, terus ketika itu sebelum sholat Jumat dimulai, kita sudah foto, kita mandi lagi. Enggak masalah. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Tapi mandi junub lagi atau mandi biasa? Mandi biasa boleh. Mandi junubnya tadi sudah pagi tadi, itu sudah mandi Jumat sudah tadi pagi juga enggak masalah. Jadi yang kedua mandinya mandi biasa tidak masalah. Gitu. Berarti pikiran saya itu kalau sholat Jumat itu mandi biasa saja, asal kebiasaan saja. Kalau niatnya seperti itu sudah biasa mandi Jumat. Sudah lama katakan itu mandi biasa. Namun kalau caranya seperti mandi junub itu lebih bagus. Namun kalau dia mandi biasa saja bersih-bersih diri, itu memang yang dimaksudkan. Itu mandi biasa saja. Iya. Jadi tidak mesti seperti tata cara mandi junub. Yang penting badan itu diguyur dengan air, niatannya untuk mandi Jumat, itu maka sudah cukup. Ada lagi? Jadi yang tadi bisa niatannya mandi biasa, yang penting diniatin untuk Jumat. Ada lagi? Ya sudah, ini yang kita sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Baik, ikhwan fillah wa akhwat-fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kita masih dalam pembahasan kitab Taharah, masalah bersuci, sampai pada bab mandi, ya, tentang pembahasan mandi. Kesempatan yang lalu, ya, 8 hadis telah kita bahas tentang masalah mandi, yaitu apa saja sebab-sebab yang membuat kita itu wajib mandi. Dan saat ini kita akan melihat pada hadis ke-9 dari bab ini, atau hadis nomor urutan 116, yaitu tentang masalah hukum membaca Al-Quran bagi orang yang junub. Hukum membaca Al-Quran bagi orang yang junub. Itu hadisnya adalah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'ana ma lam yakun junuban. Rawahul khamsah wa hadha lafzu Tirmidzi wa hasanahu wa sahhahu Ibnu Hibban. Itu dari Ali radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu membacakan Al-Quran pada kami selama beliau itu tidak dalam keadaan junub. Selama beliau itu tidak dalam keadaan junub. Hadis ini diriwayatkan oleh yang 5, berarti penulis kitab Sunan yang 4, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan An-Nasai, ditambah dengan Imam Ahmad. Dan di sini dikatakan lafaznya itu adalah lafaz dari Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi itu menghasankannya. Washahahu Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Tapi kita lihat terlebih dahulu tentang hadis ini, tentang takhrij hadisnya. Secara ringkas, hadis ini dikritik oleh sebagian ulama. Ada yang mendoifkannya, dan ada yang mengatakan hadis ini sahih atau hadis ini kuat dilihat dari pendukung dari berbagai macam jalan. Seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, yaitu beliau di antara ulama yang menghasankan hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Namun sebagian yang lainnya mengkritik hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang bermasalah. Baik, kita lihat, kalau kita memakai pendapat Ibnu Hajar di sini, Ibnu Hajar menukil pendapat dari Imam Tirmizi, beliau menghasankannya, dan Ibnu Hibban itu mensahihkannya. Maka kita bisa ambil beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, larangan orang yang junub untuk membaca Al-Quran. Di sini menunjukkan larangan orang yang junub membaca Al-Quran. Dan ingat, yang disebut junub itu ada 2 keadaan. Yang disebut junub itu ada 2 keadaan, yang disebutkan oleh Syekh Sa'di. Yang pertama, yang junub itu adalah ketika keluar mani dalam keadaan sadar ataukah tidak, dalam keadaan sadar ataukah mimpi. Yang kedua, yang disebut junub adalah jika berhubungan intim. Jika berhubungan intim telah bertemu 2 kemaluan
walau tidak keluar mani. Ini disebut junub. Itu yang pertama tadi, yang keluar mani dalam keadaan sadar ataupun mimpi. Yang kedua, bertemunya dua kemaluan dalam hubungan intim walaupun tidak keluar mani. Keadaannya itu disebut keadaan junub. Dan di antara larangan orang yang junub di sini dari hadis ini kita bisa tarik faedah, dari hadis Ali ini kita bisa tarik faedah, orang yang junub dilarang membaca Al-Qur'an. Kalau masalah menyentuhnya kemarin sudah kita bahas. Ya, masalah menyentuhnya, orang yang berhadas kecil ataupun berhadas besar, termasuk orang yang junub, itu tidak boleh menyentuh Al-Qur'an. Sekarang yang kita bahas ini adalah membaca. Kalau menyentuh ya kita pegang. Tidak boleh dalam keadaan berhadas. Sedangkan kalau membaca, artinya di sini tidak disentuh, boleh jadi tidak disentuh, kemudian dibaca saat itu. Boleh ataukah tidak? Berdasarkan hadis ini, orang yang junub dilarang membaca Al-Qur'an sampai dia mandi, dia suci, lalu boleh membaca. Namun ada pendapat yang lainnya dalam masalah ini. Ini pendapat dari ulama Zahiriyah. Mereka berpandangan bahwasanya orang yang junub itu masih boleh membaca Al-Quran, tapi berdalil dengan hadis-hadis yang sifatnya umum, dan juga mempermasalahkan hadis yang dibawakan kali ini. Ya, ulama Zahiriyah, Ibnu Hazm dan murid-muridnya itu mempermasalahkan hadis yang dibicarakan dalam masalah ini. Namun ala kullin, intinya di sini yang lebih hati-hati berpegang dengan pendapat jumhur atau mayoritas ulama, orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Itu pendapat jumhur atau pendapat mayoritas ulama. Faedah yang kedua, hadis ini tidak berlaku untuk wanita haid. Hadis ini tidak berlaku untuk wanita haid. Karena apa? Dalam hadis cuma disebutkan orang yang junub, tidak disebutkan wanita haid di dalamnya. Karena dalam hadis sekali lagi cuma disebutkan orang yang junub. Jadi Nabi SAW itu membaca Al-Quran kepada kami selama beliau tidak dalam keadaan junub. Cuma disebutkan orang yang junub saja, tidak disebutkan wanita haid. Maka bagaimana dengan wanita haid? Ya, harus ada dalil yang sahih yang menyebutkan juga wanita haid itu dilarang membaca Al-Quran. Sedangkan tidak ada ya dalil yang sahih yang mengatakan bahwa itu terlarang bagi wanita haid. Intinya di sini wanita haid masih boleh membaca Al-Quran, dan yang penting tidak boleh menyentuh. Tidak boleh menyentuh mushafnya. Namun sudah kita bahas kalau terjemahan masih boleh. Mushaf itu yang tidak boleh, cuma bahasa Arab saja, cuma tulisan asli Al-Quran saja, itu tidak boleh. Lalu kenapa di sini kita tidak samakan wanita haid dengan orang yang junub? Karena kalau orang yang junub itu bisa segera menghilangkan hadasnya. Sekali lagi, orang yang junub itu bisa segera menghilangkan hadasnya. Dia langsung mandi, langsung suci. Kalau wanita haid apa? Harus menunggu waktu haidnya itu berakhir. Begitu juga wanita nifas, harus menunggu masa nifasnya itu berakhir. Sehingga tidak bisa disamakan antara orang yang junub dan wanita haid. Jadi di sini kesimpulannya, ya, faedah yang kedua, hadis ini tidak berlaku untuk wanita haid. Tidak bisa kita kiaskan orang yang junub dengan wanita haid, karena wujudul farik, karena berbeda di antara keduanya. Berbeda di antara keduanya, tidak sama. Ya, dia dalam keadaan junub habis mimpi basah langsung mandi baca Al-Quran bisa. Wanita haid tidak bisa, nunggu dulu 1 pekan, nunggu dulu 6 hari, haidnya rampung selesai, dia mandi baru boleh baca Al-Quran.
Ya, baru boleh menyentuh Al-Quran maksudnya. Baca bebas. Ya, kalau baca tidak ada larangan. Namun kalau menyentuh saja sudah kita bahas sebelumnya. Menyentuh. Maka di sini para ulama memberikan solusi untuk wanita tadi baca terjemahan atau tidak baca Al-Quran dengan cara memakai sarung tangan biar tidak menyentuh Al-Quran secara langsung. Jadi yang mengatakan bahwasanya ini tidak sama antara orang yang junub dan wanita haid itu seperti pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim dan ulama-ulama yang sependapat dengan mereka berdua. Taib selanjutnya hadis nomor 10 dari masalah mandi atau nomor 117 dari kitab Bulughul Maram. Sekarang kita membahas tentang masalah disunahkan untuk berwudu jika pasangan ingin mengulangi jima atau hubungan intim. Disunahkan untuk mengulangi wudu. Ya, disunahkan untuk berwudu. Ya, disunahkan untuk berwudu bagi pasangan suami istri yang ingin mengulangi jima atau hubungan intim. Hadisnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu," jika salah seorang di antara kalian itu berhubungan intim dengan istrinya. Ya, ata ahadukum itu maknanya bukan hanya mendatangi, tapi maksudnya adalah berhubungan intim dengan istrinya, ahlahu istrinya. Tsumma arad an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an. Lalu ingin mengulangi mengulangi hubungan intim tersebut, maka hendaklah dia berwudu di antara dua jima tersebut. Jadi jika mengulang, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu baru berhubungan intim lagi. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Ibnu Hajar menambahkan lagi, Zadal Hakim, Imam Hakim itu menambahkan riwayat fa innahu ansyatu lil aud. Beliau memberikan illah, yaitu sebab kenapa berwudu ketika itu, ketika ingin mengulangi jima, ketika ingin mengulangi hubungan intim. Beliau katakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan bahwasanya itu lebih memberi semangat ketika mengulangi hubungan intim. Fa innahu ansyatu lil aud, itu memberikan semangat ketika ingin mengulangi hubungan intim. Jadi faedah dari hadis ini yang pertama, disunahkan bagi yang ingin mengulangi hubungan intim, disunahkan bagi yang ingin mengulangi hubungan intim dengan pasangannya, maka hendaklah berwudu, ya, hendaklah berwudu. Dan di sini, ya, para jamaah sekalian, di sini hukumnya sunnah, tidak wajib. Kenapa dikatakan tidak wajib? Ini yang jadi pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Karena ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan bahwasanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yujami'u thumma ya'udu wa la yatawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersetubuh dengan istrinya, dengan pasangannya, kemudian beliau mengulanginya tanpa berwudu terlebih dahulu. Beliau mengulanginya tanpa berwudu terlebih dahulu. Jadi hukumnya sunnah, namun sebaiknya tetap ketika ingin mengulangi hubungan intim tetap berwudu terlebih dahulu. Artinya ingin mengulanginya berwudu baru berhubungan intim lagi. Kemudian faedah yang kedua,
hadis ini menunjukkan bahwa suami itu mengulangi wudunya ketika ingin bersetubuh dengan istri yang dia setubui saat itu, atau ketika suami ingin bersetubuh lagi dengan istri yang lainnya. Jadi berlaku untuk istri yang dia setubui tadi, atau dia ingin lagi bersetubuh dengan istri yang lainnya, bukan dengan istri yang sama. Jadi yang punya istri lebih daripada satu. Dan Nabi SAW ini orang yang paling kuat, ya. Beliau bisa meladeni, ya, kekuatannya itu bisa meladeni 30 wanita sekaligus. Ya, kekuatan Nabi SAW disebutkan dalam hadis itu 30, ya, 30 wanita sekaligus. Kekuatannya seperti itu, kekuatan Nabi SAW. Makanya Nabi SAW bisa mengulang beberapa kali satu malam, nanti ke istri yang pertama, nanti berikutnya lagi ke istri yang kedua, dan seterusnya. Maka suatu saat Nabi SAW itu pernah keliling, ya, ingin memutar istri-istri yang ada. Maka ketika beliau menyetubui istri yang pertama, beliau mandi. Setelah itu kemudian menyetubui lagi istri yang kedua, kemudian mandi lagi. Ya, kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, kenapa engkau tidak menjadikan keadaan junubmu tadi itu jadi ghuslan wahidan, cukup satu kali mandi saja, habis hubungan intim mandi lagi, habis hubungan intim mandi lagi. Kalau dingin bagaimana, ya? Maka dia tadi sahabat tanya, kenapa enggak satu saja? Kemudian Nabi SAW itu mengatakan, hadza aska wa atyab wa athar. Itu lebih mensucikan, membuat lebih thayyib, lebih baik, dan lebih bersih. Artinya di sini, ya, kalau tadi solusinya tadi yang disebutkan dalam hadis ini yang kita bahas, itu solusinya adalah untuk mengulangi hubungan intim dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini dengan cara kita berwudu, ya, bisa juga dengan cara mandi. Itu diperbolehkan. Ya, bahkan itu lebih bersih. Kata Nabi itu lebih bersih daripada sekedar berwudu. Ini Nabi SAW tadi itu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meladeni 30 wanita dalam satu malam. Kemudian hadis berikut, hadis ke-11. Ini sekarang tentang masalah tidur. Bolehkah tidur dalam keadaan junub? Bolehkah tidur dalam keadaan junub? Jadi ini sudah hubungan intim, ya. Kemudian apakah ketika itu boleh belum mandi, ya, belum wudu juga langsung tidur? Nah, ini dibahas dalam hadis ini. Yaitu hadisnya lil arba'ah, diriwayatkan oleh 4 penulis kitab Sunan, ya, oleh Abu Daud, oleh Tirmizi, oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Yaitu hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah itu mengatakan, kana Rasulullah SAW yanamu wa huwa junubun min ghairi ayyamas sama'an. Rasulullah SAW itu biasa tidur atau pernah tidur dan beliau dalam keadaan junub. Jadi tidur dalam keadaan junub, sudah hubungan intim misalnya, langsung tidur dalam keadaan junub. Min ghairi ayyamas sama'an, tanpa beliau menyentuh air sama sekali. Wa huwa ma'lulun, kata Ibnu Hajar, namun di sini hadis yang dikatakan punya cacat. Hadis ini dikatakan punya illah atau cacat. Nah, perkataan min ghairi ayyamas sama'an, itu tanpa beliau menyentuh air, sebagai ulama tafsirkan maksudnya adalah tanpa beliau mandi. Kalau dikatakan berwudu, itu masih ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW tetap berwudu, mandi saja yang tidak dilakukan di sini. Sebagai ulama tafsirkan seperti itu. Ya, jadi di sini sebenarnya hadis yang memiliki cacat, ya.
Kita lihat kalau dalam riwayat yang lainnya ini disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab Umdatul Ahkam ketika menyebutkan hadis itu dalam riwayat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, beliau ringkas, beliau menyebutkan ada hadis dari Ibnu Umar. Ini tidak diangkat hadis dari Ibnu Umar. Ya, di mana Ibnu Umar itu mengatakan bahwasanya bapaknya Umar radhiyallahu anhu itu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayanamu ahaduna wa huwa junubun?" Apakah boleh kami itu tidur dalam keadaan junub? Apakah boleh kami tidur itu dalam keadaan junub? Maka kata Nabi SAW, "Na'am idza tawadda." Boleh jika kalian itu dalam keadaan berwudu. Boleh jika kalian dalam keadaan berwudu. Dalam riwayat lainnya dikatakan na'am yatawadda tsumma liyanam hatta yaktasila idza syaa. Iya boleh, namun hendaknya kalian itu berwudu lalu tidur, kemudian nanti mandi, terserah kalian. Ya, mandi terserah kalian. Maka di sini kalau dalam hadis Ibnu Umar ini ada perintah, ya, kalau ingin tidur dalam keadaan di sini belum bisa mandi junub, maka diperintahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Baik, dari hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah. Yang pertama, karena hadis ini adalah hadis yang dhaif, ya. Hadis yang dikatakan oleh Ibnu Hajar sendiri itu punya illah, punya cacat. Maka kita bahas bahwasanya orang yang tidur dalam keadaan junub ada 3 keadaan. Orang yang tidur dalam keadaan junub itu ada 3 keadaan. Yang pertama, tidur tanpa wudu dan tanpa mandi junub. Tidur tanpa wudu dan tanpa mandi junub. Ini masih dibolehkan. Masih dibolehkan, hukumnya jawaz, masih dibolehkan. Namun dia meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Kemudian yang kedua, tidur dalam keadaan junub, namun memperingan junubnya dengan wudu. Namun memperingan junubnya dengan wudu. Jadi di sini tujuannya bukan menghilangkan junubnya, tetap junub. Tapi ini dikatakan oleh Syekh As-Sa'di, ya, beliau katakan ini sifatnya adalah takhfif, memperingan junubnya. Tetap masih dalam keadaan junub, artinya tetap masih mandi. Dia tidur, wudu dulu sebelumnya, baru ketika itu tidur. Ini cuma memperingan. Maka di sini hukumnya sunnah. Ini disunahkan. Kemudian yang ketiga, tidur dalam keadaan sudah mandi. Ini lebih utama. Nah, jadi 3 keadaan ini, ya. Jadi orang yang tidur sebelumnya itu dalam keadaan junub, ya, boleh jadi tidak wudu dan tidak mandi sama sekali. Ini masih dibolehkan, tidak terlarang. Hadis ini walaupun ma'lul, dikatakan punya cacat, tetapi tidak ada larangan dalam masalah ini. Artinya tidak dikatakan itu haram.
Kemudian yang kedua, keadaannya adalah sebelum tidur berwudu, belum mandi. Ya, ini masih dikatakan sunnah. Ini yang lebih baik daripada yang pertama. Ini disunahkan. Jadi sebelum tidur itu berwudu. Kemudian yang ketiga, sebelum tidur tadi sudah mandi. Ini yang lebih afdal atau ini yang lebih utama. Kemudian faedah yang lainnya, kita bisa ambil pelajaran juga dari hadis ini, sebagaimana dilihat dari riwayat yang lainnya. Orang yang junub, jika ingin makan, ingin tidur, jika ingin makan, ingin tidur, atau mengulangi hubungan intim, disunahkan untuk berwudu. Dia masih dalam keadaan junub kan? Dia boleh makan atau tidak boleh? Namun lebih afdal dia berwudu terlebih dahulu. Sama tadi ketika dia mau tidur, disunahkan dia berwudu terlebih dahulu. Atau dalam hadis sebelumnya kita sudah bahas, dia ingin mengulangi hubungan intim, maka disunahkan dia berwudu terlebih dahulu. Kemudian faedah yang ketiga, mandi junub itu boleh ditunda setelah bangun tidur. Mandi junub itu boleh ditunda setelah bangun tidur. Ada satu riwayat di sini menjelaskan bahwasanya Aisyah itu pernah ditanya oleh seseorang, yaitu disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abi Qais, di mana ia mengatakan bahwasanya aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang keadaan Nabi SAW di malam hari. Yaitu aku tanya kepada Aisyah, kaifa kana yasna'u fil janabah, akana yaktasilu qabla ayyanama am kana yanamu qabla ayyaktasila. Yaitu bagaimana kan Nabi SAW ketika beliau itu dalam keadaan junub, apakah beliau itu mandi sebelum tidur ataukah beliau itu tidur dulu ya baru setelah itu mandi. Ya, kemudian di sini katakan Aisyah mengatakan kullu dzalika qad kana yaf'alu. Semua itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Rubbama iktasala fanama, ya terkadang beliau itu mandi dulu kemudian tidur. Wa rubbama tawaddu'a fanama, yang terkadang juga Nabi SAW itu ya wudu dulu baru tidur masih dalam keadaan junub. Ya, kemudian kemudian Abdullah bin Abi Qais mengatakan alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Segala puji bagi Allah di mana yang telah memberikan keluasan dalam setiap urusan. Maka di sini tadi yang kita jelaskan dalam 3 keadaan tadi, ya, yang lebih utama adalah tadi mandi dulu baru tidur. Tingkatan kedua adalah berwudu masih dalam keadaan junub, ya berwudu kemudian tidur. Baru keadaan yang terakhir yaitu tadi tidak berwudu atau tidak mandi sama sekali. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi tentang tata cara mandi. Itu tata cara mandi junub. Ingat hadis yang membicarakan hadis tentang masalah mandi, tata cara mandi itu dibicarakan dalam 2 hadis. Ya, yaitu hadis Aisyah dan hadis Maimunah. Kedua hadis ini membicarakan tata cara yang berbeda. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu kadang melakukan cara yang ini, kadang beliau melakukan cara yang itu. Jadi tidak selamanya caranya seperti itu terus. Makanya kalau kita ingin mengikuti Nabi SAW, maka kadang kita melakukan cara yang ini, kadang kita melakukan cara yang itu, tidak milih satu cara saja. Itu lebih utama. Ya biar nanti nancap hadis ini ternyata hadis Aisyah yang saya amalkan.
Ya, dia amalkan satu lagi, oh ini hadis Maimunah yang saya amalkan. Jadi semuanya itu bisa diamalkan karena Nabi SAW itu kadang melakukan cara tersebut, kadang melakukan cara yang lain. Nah, di sini kalau dalam hadis Maimunah disinggung oleh Ibnu Hajar, di sini beliau tidak sebutkan secara lengkap. Ya, dan kita caranya di sini disebutkan dalam hadis Aisyah. Disebutkan dalam hadis Aisyah. Kita lihat hadis urutan nomor 12 ya dari kitab ini, yaitu dari masalah mandi. Itu hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi. Yaitu Rasulullah SAW ketika memulai untuk mandi junub, ya, beliau mencuci kedua tangannya. Ketika ingin memulai mandi junub, beliau mencuci kedua tangannya. Kemudian thumma yufriqu bi yaminihi ala shimalihi, lalu tangan kanannya ini menyiramkan tangan kirinya. Fayaghsilu farjahu, lalu tangan kirinya tadi mencuci kemaluannya. Summa yatawaddau, lalu beliau berwudu. Ya, lalu beliau itu berwudu. Jadi cuci kemaluan dulu, ya, baru nanti beliau berwudu. Nanti akan dijelaskan dalam hadis Maimunah. Setelah mencuci kemaluan tadi, tangannya dicuci. Ya, tangannya dicuci. Kalau dalam hadis Maimunah nanti akan kita lihat itu dengan cara mengusap-usap ke tanah. Nah, setelah itu berwudu. Summa yakhudhul ma'a, lalu beliau mengambil air. Fayudhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Lalu Nabi SAW itu mengambil airnya. Ya, beliau itu memasukkan tangannya, ya, di akar-akar rambutnya. Ya, tadi beliau ambil air, lalu mengambil air tersebut, ya, dengan jari-jarinya tadi dimasukkan ke akar-akar rambut. Tsumma hafan ala ra'sihi thalatha hafanatin. Lalu beliau, ya, mengambil air, ya, untuk disiram ke kepalanya 3 cidukan atau 3 genggaman. Beliau mengambil 3 genggaman, disiram di kepalanya. Summa afadu ala sa'iri jasadihi, lalu beliau mengguyur bagian jasad lainnya, badan lainnya. Summa ghasala rijlaihi, lalu beliau mencuci kedua kakinya. Lalu hadis ini dikatakan muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wallahu Muslim, dan hadis ini lafaznya adalah lafaz Muslim. Maka caranya di sini lihat, yang pertama cuci tangan, kemudian cuci kemaluan, lalu setelah itu berwudu, lalu setelah itu, ya, menyiram kepala 3 kali, baru setelah itu menyiram anggota badan yang lainnya, baru setelah itu apa? Ya, mencuci kaki. Tapi ingat di awal hadis dikatakan sudah berwudu. Artinya berwudunya sudah sempurna. Jadi di sini perlu catatan penting di sini kalau dalam hadis Aisyah. Sekali lagi dalam hadis Aisyah, wudunya di awal itu sudah sempurna sampai kaki. Lalu setelah itu menyiram kepala, menyiram anggota badan yang lainnya, baru setelah itu mencuci kakinya lagi. Kemudian diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim, wallahu ma fi hadis Maimunah, juga diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Maimunah. Disebutkan summa afraqa ala farjihi faghasalahu bishimalihi. Kemudian Nabi SAW itu menyiramkan air itu di kemaluannya, lalu beliau mencucinya dengan tangan kirinya. Jadi di sini pertanda bahwasanya kita disunahkan mencuci kemaluan itu dengan tangan kiri, jangan digunakan tangan kanan. Summa daraba bihal arda, lalu tangan kirinya yang tadi sudah mencuci kemaluan, ya, beliau menepuk tangannya itu ke tanah. Beliau menepuk tangannya itu ke tanah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya disebutkan famasahaha biturab, beliau mengusapnya di tanah. Wa fi akhirih, dan dalam akhirnya, dalam akhir hadis disebutkan
Di sini tidak disebutkan tata caranya secara lengkap oleh Ibnu Hajar. Lalu beliau membawakan akhir hadis. Disebutkan summa ataitu bil mindil, lalu aku itu membawa kepada Nabi SAW itu mindil, handuk untuk mengelap badan. Faraddahu, beliau menolak handuk tersebut. Wa fihi, dan dalam riwayat tersebut disebutkan waja'ala yanfudul ma'a biyadihi, lalu beliau akhirnya menghilangkan airnya itu dengan tangannya sendiri tanpa menggunakan handuk. Tentang hukum menggunakan handuk ini akan kita bahas di akhir pembahasan hadis ini. Jadi di sini beberapa faedah yang bisa kita ambil, beberapa faedah yang kita bisa ambil. Yang pertama, disunahkan mengawali mandi dengan mencuci tangan dan mencuci kemaluan. Disunahkan mengawali mandi dengan mencuci tangan dan mencuci kemaluan. Lalu setelah itu, tangan yang dicuci tadi yaitu tangan apa? Tangan kiri. Ingat yang mencuci kemaluan ini dengan tangan kiri. Itu nanti dicuci dengan cara mengusap ke tanah. Atau saat ini menggunakan apa? Menggunakan sapu. Boleh diganti dengan sapu. Ilahnya sama, maksudnya adalah untuk menghilangkan kotoran pada tangan kiri. Jadi awalnya kita cuci tangan, setelah itu cuci kemaluan, mengguyur air pada kemudian itu dicuci karena mungkin ada bekas-bekas mani ataupun madhi dan seterusnya. Lalu setelah itu cuci tangan lagi. Tangan kiri tadi yang dicuci. Kemudian faedah yang kedua, disunahkan sebelum mandi untuk berwudu. Berwudunya dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, berwudu secara sempurna dari mencuci tangan hingga kaki. Cara yang kedua, berwudu dari mencuci tangan hingga kepala dan telinga, sedangkan kaki diakhirkan. Jadi catatan, yang pertama itu disebut dalam hadis Aisyah, yang kedua tadi yang kakinya itu diakhirkan disebut dalam hadis Maimunah. Adapun yang Ibnu Hajar sebutkan di sini, beliau tidak sebutkan secara lengkap dalam hadis Maimunah. Secara seperti tidak beliau sebutkan secara lengkap. Kalau ingin melihat, ada di dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, ada di kitab Umdatul Ahkam. Mana di sini yang dipilih boleh melakukan kedua cara tersebut. Jadi sebelum mandi wudu secara sempurna sampai mencuci kaki, mencuci kepala, telinga, kemudian kaki. Sudah rampung, kemudian mengguyur seluruh badan dengan air. Ada cara yang kedua, sama wudunya sampai mencuci muka, kemudian tangan hingga siku, lalu kepala dan telinga. Setelah itu guyur langsung seluruh air ke badan. Dan ketika kakinya nanti pindah tempat, kemudian mencuci kakinya saat itu. Ini yang disebutkan dalam hadis Maimunah. Jadi boleh dengan dua cara tadi. Bahkan para ulama katakan ganti-gantian. Kadang melakukan cara Aisyah yang disebutkan dalam hadis Aisyah, kadang melakukan cara yang disebutkan dalam hadis Maimunah.
Jadi faedah yang lainnya insya Allah kita akan lanjutkan setelah sholat. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.